Shalom Bang Lam dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Hutagao. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek agama Kristen, yaitu khotbah. Sebelum memulai ujian praktek, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau dapat mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sekiranya apa yang akan kami lakukan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hamba kesempatan untuk bersharing sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan firman-Mu ini dapat kami dengar dan kami fokus dalam dengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya Gabriel Hutagao dari 12 IPA 5 ingin membawa sebagian firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5-10. Mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa licik hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Sebelum memasuki penjelasan dari Alkitab ini, saya mempunyai ilustrasi untuk semua jemaat yang ada di sini. Ya, seperti ada seorang pemuda desa berusia 15 tahun mendapatkan tawaran dari sebuah klub sepak bola yang cukup terkenal. Dia menerima tawaran lantaran pelatih tim ini secara tidak sengaja melihat penampilannya bermain sepak bola di sebuah lapangan sekolah. Pelatih sepak bola ini tidak melihat dia punya potensi dan permainan cukup bagus. Akhirnya, pemuda ini berangkat ke kota dan menguji sesi latihan. Pelatih mengadakan sebuah pertandingan sesama tim untuk menguji sejauh mana kemampuan para anggota, termasuk pemuda yang dia rekrut. Pemuda ini melihat dia mendapatkan kesempatan emas dan merasa saatnya untuk menunjukkan kemampuan dan kebolehan di hadapan banyak orang, termasuk pelatih dan sponsor klub mereka. Pemuda ini sesaat lupa diri dan terlihat ingin memamerkan kepiawaiannya bermain sepak bola. Di akhir pertandingan, pelatih memanggil dan berbicara empat mata selama kurang lebih 2 jam. Pelatih ini berkata, "Nah, kamu punya potensi besar dalam bidang ini. Namun, saya lihat kamu belum bisa bermain sebagai sebuah tim. Kamu berusaha menonjol dan lupa bahwa kamu butuh rekanmu untuk memperoleh kemenangan dan bermain maksimal." Pemuda ini pun bersedih dan mulai merenungkan tindakan dan sikapnya dalam permainan. Tahukah Anda bahwa kita sebagai manusia pun bisa berbuat sama seperti pemuda ini, merasa punya kemampuan dan kebolehan sehingga serasa kita tidak akan gagal dan pasti berhasil. Di dalam ayat 5 dikatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa akan menjadi kutuk bagi setiap orang, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mereka digambarkan seperti semak di padang belantara yang tinggal di tanah yang anggus, di padang gurun, dan di padang asin yang tidak berpenduduk. Ia menggambarkan kehidupan seorang yang mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun semak bulus itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh sendiri, tetapi lingkungan tanah dan cuaca tidak akan mendukungnya dalam pertumbuhannya sehingga akhirnya semak bulus itu akan mati. Maka demikianlah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, merasa dirinya mampu, pintar, kuat untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Apa yang direncanakan dan dikerjakan tidak pernah dipertimbangkan apakah itu berkenan kepada Tuhan ataupun tidak, dan juga tidak pernah menyerahkan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Maka orang yang tidak mengandalkan Tuhan berarti merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka akan banyak hal di dalam dunia ini akan menarik kita untuk diombang-ambing oleh berbagai keinginan nafsu tanpa ada penganggang. Kita akan semakin menyusahkan diri kita sendiri dan akhirnya menimbulkan berbagai dosa. Kita tidak lagi mempertimbangkan apa yang kita perbuat benar atau tidak. Yang penting kita hendak memuaskan keinginan daging yang justru akan menyesatkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 7-8 di situ kita dapat menyimpulkan ada kata berkat. Dari sini kita dapat mengambil sebuah kebalikan dari orang yang berada dalam kutuk adalah orang yang berada dalam berkat Tuhan adalah
orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam cuaca apapun, daun pohon itu akan tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Hal ini terjadi karena pohon itu ditopang oleh sumber kehidupan, yaitu air yang terus mengalir. Tuhan Yesus Kristus adalah mata air kehidupan yang akan selalu memancarkan hingga hidup yang kekal. Orang yang diberkati oleh Tuhan bukan artinya hidupnya tidak akan menghadapi kesusahan dan penderitaan. Tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang selalu disertai Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kekuasaan tidak membuat menjadi layu dan mati. Justru dapat kuat dan terus bertumbuh dan berbuah dosa, selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongannya. Maka jika dikatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, artinya Tuhan memberi kepada kita jaminan berkat penyertanya bagi kita untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Sekalipun yang kita hadapi adalah situasi yang sulit, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga ada kekuatan dan pengharapan bagi kita bahwa dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang akan menopang kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita ini selanjutnya akan mempertanyakan suatu, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Di sini Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mengetahui isi hati manusia. Artinya, Tuhan sesungguhnya mengandalkan Dia atau tidak. Tuhan tahu bagaimana kesungguhan kita untuk mau hidup dalam Tuhan. Jika kita membaca ayat 1-4, Tuhan menjelaskan bahwa dosa-dosa bangsa Yehuda telah tertulis dalam roh hati mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa mereka dari hadapan Tuhan. Demikianlah Tuhan tahu bagaimana kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau justru sebaliknya? Kita mengandalkan diri kita sebab Tuhan mengetahui isi hati kita. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tentu kita hanya mengakui dan bersandar pada pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan diri. Merasa bisa dan tidak melihat kemungkinan kita bisa gagal, kalah, lemah adalah ciri-ciri orang yang hanya mengandalkan diri sendiri. Merasa bahwa tidak butuh bantuan orang lain dan dukungan pihak luar. Firman Tuhan justru mengutuk orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri biasanya akan sulit untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang hanya mengandalkan diri sendiri akan terjerumus menjauhi Tuhan dan melupakan Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami Tuhan dari awal ibadah hingga akhir ibadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sekiranya firman yang telah kami dengar Tuhan dapat menjadi berkat dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang lagi di dalam kesusahan Tuhan. Tuhan bantu mereka Tuhan. Mereka dapat terus bahagia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu guru kami Tuhan yang ada di SMA 1 Tuhan. Berkatilah Tuhan mereka Tuhan, jauhi mereka dari penyakit dan segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami sendiri masing-masing Tuhan. Sekiranya Tuhan
selalu menjaga kami dan menjauhi kami dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan atas dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.